Berapa banyak bukit yang besar tinggi menjulang hanyalah dari kumpulan batu kerikil yang kecil. Berapa banyak lari yang cepat itu hanyalah dari langkah-langkah tapak kaki yang kecil. Jangan pernah menyepelekan yang kecil, karena sesuatu yang besar, yang hebat, yang tangguh, yang dahsyat, yang luar biasa berawal dari sesuatu yang kecil. Jangan pernah mengecilkan sesuatu. Apa kata Nabi SAW? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau menyepelekan perbuatan, walaupun dia hanya sesuatu yang remeh-temeh dalam pandanganmu. Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Engkau berhadapan dengan saudaramu dengan wajah yang satu. Saya mesti bermanfaat untuk tetangga, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk negara. Manfaat itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah. Kita semua akan menjumpai Allah. Apa yang akan kita bawa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hanya dua yang kita bawa. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak syirik mempersekutukan Allah. Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillah, yang diucapkan jamaah malam ini adalah karena akhirnya tahun 2021 sampai juga ke Indonesia bagian barat. Nasib kita yang terletak di belahan barat, yang sebelumnya dia singgah di belahan timur, lalu kemudian mampir di tengah, dan akhirnya sampai ke barat. Maka tidak ada yang dapat kita balaskan atas nikmat Allah perputaran waktu itu kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi sa'atina hadhihi, berikanlah kami berkah di waktu yang telah Kau anugerahkan untuk kami ya Allah. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang Kau titipkan pada kami ya Allah. Wa barik lana fi ahlina wa auladina, berikan berkah pada keluarga dan anak keturunan kami sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wa barik lana fi autanina, berikan berkah pada negeri yang kami diami sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua yang sudah Engkau titipkan, Engkau berikan sebagai nikmat karunia-Mu untuk kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa orang yang paling mulia di antara kita? Dulu standar manusia itu yang paling mulia kalau dia Quraisy, yang paling mulia kalau dia punya harta, yang paling mulia kalau dia punya kekuasaan. Tapi setelah datang Nabi Muhammad SAW, berubah cara pandang standar manusia. Yang paling mulia itu siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tentulah Syekh Ali Jabir mendapatkan kemuliaan itu dengan hafalan Al-Qurannya, dengan kebaikan bacaannya, dengan anugerah suara yang diberikan Allah, makharijul hurufnya. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa seperti beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang paling mulia di antara kita? Khairun nas, manusia yang paling baik. Anfa'uhum, yang paling bermanfaat. Belum sampai 2021 ke belahan barat Indonesia, manfaat sudah kita dapatkan melalui tausiah dari guru kita Dr. Das'ad Latif ketika menyambut 2021 di belahan timur Indonesia. Beliau paling baik di antara kita karena sudah mendatangkan manfaat untuk kita semua.
Lalu berkecil hatikah kita karena dua kemuliaan ini sudah diambil oleh tuan-tuan guru kita? Tidak. Masih ada standar kemuliaan yang lain. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah. Atqakum. Orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut yang ada dalam hati Abu Bakar Siddiq. Takut yang ada dalam hati Umar bin Khattab. Itulah yang membuat dia keluar di tengah malam. Dia pergi mendengarkan rintihan penduduk masyarakat kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba dia dengar ada seorang perempuan yang menyuruh anak gadisnya untuk mencampur air susu kambing dengan air. Campur dengan air. Lalu kemudian anak perempuan itu berkata, bagaimana nanti kalau didengar oleh khalifah? Khalifah sedang tidur. Dia tidak akan mendengar apa yang kau lakukan. Dia tidak melihat. Dia tidak tahu apa yang sedang kau kerjakan. Betul ibu. Tapi bagaimana dengan dia? Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk. Dia yang tidak tidur. Dia yang mendengar. Umar bin Khattab mendengar rakyatnya. Mendengar suaranya. Kenapa? Karena dia yang datang. Dia yang turun untuk mendengarkan itu. Lalu kemudian dia lanjutkan perjalanannya. Di sana dia mendengarkan ada perempuan di tengah malam masih memasak. Lalu kemudian Umar bin Khattab melihat apa yang dia masak. Ternyata yang dia masak hanyalah batu. Kenapa kamu masak batu? Karena anakku dari tadi menangis. Kalau aku diam saja dia tidak akan tertidur. Dia akan terus dengan tangisannya sampai pagi. Lalu kemudian aku masak ini supaya dia bersangka baik kepadaku. Disangkanya akan matang masakan. Maka dengan harapan itu dia akan tertidur memejamkan matanya. Maka Umar bin Khattab pergi ke Baitul Mal. Baitullah, tempat mengingat Allah. Baitul Mal, tempat harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Di sana semuanya. Maka Umar bin Khattab yang mengambil gandum itu. Dia pikul sendiri. Dia bawa. Dia berikan. Kenapa? Karena dia ingin menjadi orang yang paling bermanfaat di tengah masyarakatnya. Maka kita jadikan tahun 2020 mungkin kita tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Sebagian besar di antara kita berpikir tidak memberikan manfaat. Justru dia berpikir memanfaatkan tetangganya. Memanfaatkan keluarganya. Memanfaatkan saudaranya. Maka mari kita berpikir di 2021 ini. Apa manfaat yang kita bisa berikan untuk orang lain. Sebagaimana Umar bin Khattab dulu mendatangkan manfaat untuk masyarakatnya. Umar bin Khattab mendatangkan manfaat untuk orang-orang yang nanti ketika dia mati menghadap Allah. Dia akan dituntut ditanya. Mengapa rakyatmu curang? Karena engkau tidak memperhatikan mereka. Kenapa mereka tidak makan? Engkau akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kau akan ditanya, kau akan disoal, kau akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bukan penguasa Ustaz. Kami bukan pimpinan wilayah, daerah, negara. Kami hanya ibu rumah tangga yang biasa saja. Besok pagi, hari pertama tahun 2021, saat mengambil beras, masuk ke rice cooker, ambilkan satu genggam, masukkan ke dalam plastik. Hari kedua, di tahun 2021, ambilkan segenggam, masukkan ke dalam plastik. Nampaknya sepele, remeh-temeh, sedikit, hanya segenggam. Tapi kalau dia menjadi 30 genggam di bulan Januari 2021, maka satu rumah, satu genggam, menjadi 30 genggam, menjadi satu plastik, dibawa ke masjid, dikumpulkan setiap bulan. Tidak akan ada lagi orang miskin, anak yatim, du'afa yang terbiarkan. Berapa banyak bukit yang besar tinggi menjulang hanyalah dari kumpulan batu kerikil yang kecil. Berapa banyak lari yang cepat itu hanyalah dari langkah-langkah tapak kaki yang kecil. Jangan pernah menyepelekan yang kecil. Karena sesuatu yang besar, yang hebat, yang tangguh, yang dahsyat, yang luar biasa berawal dari sesuatu yang kecil. Jangan pernah mengecilkan sesuatu. Apa kata Nabi SAW? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau menyepelekan perbuatan walaupun dia hanya sesuatu yang remeh-temeh dalam pandanganmu. Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Engkau berhadapan dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Kami hanya menganggap perbuatan baik itu salat sunat, baca Quran,
berzikir, pengajian, tausiah, tablik akbar. Betapa orang yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dia mudahkan urusan KTP orang, dia mudahkan urusan akte kelahiran orang, dia mudahkan urusan legalisir ijazah orang. Man yassara an mu'minin, siapa yang memudahkan urusan orang lain, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dilepaskan Allah dia dari segala kesulitan pada hari kiamat. Berpikir positif, gunakan waktu untuk kebaikan. 2021 saya mesti bermanfaat untuk tetangga, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk negara. Manfaat itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah. Kita semua akan menjumpai Allah. Apa yang akan kita bawa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hanya dua yang kita bawa. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak syirik mempersekutukan Allah dengan apapun. Mudah-mudahan 2021 lebih bermanfaat daripada tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.